Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sidik, NIM 1191496, Prodi Teknik Informatika 2019. Oke, video ini kami buat dalam rangka pemenuhan tugas, yakni pengangkatan anggota tetap HMIF bersyarat. Oke, em, di sini pada video kali ini saya akan membahas yakni seputar gimana sih kriteria organisasi yang baik itu. Oke. Dari yang sudah saya dapat dari referensi yang sudah saya cari, yakni yang pertama, organisasi itu harus berketuhanan. Kenapa? Karena Pancasila kita sendiri mengajarkan untuk berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Bagaimana sih implementasi dalam organisasi? Nah, contoh misal ketika waktu misal untuk orang Islam, ketika diadakan rapat atau pertemuan seperti itu dan lainnya. Jadi harus gitu ya. Namanya berketuhanan ketika sudah memasuki waktu sholat gitu, misal, nah harus dihentikan atau di pending terlebih dahulu seperti itu. Itu yang dapat menjadi organisasi itu baik. Yang pertama. Kalau tidak bisa di pending, maka harus ada kesepakatan antara para anggota ketika misal rapat gitu. Bisa nanti kita pending dan kita lanjutkan, misal kita harus sholat berjamaah gitu. Itu untuk yang muslim. Lalu untuk yang selain muslim itu juga diberikan kebebasan gitu. Kita tidak boleh memaksa. Misal ketika rapat bertepatan ketika hari Minggu gitu ya. Jadi itu harus disesuaikan, tidak boleh ada pemaksaan, ataupun jika rapat itu dinilai maka tidak boleh mengurangi nilai seperti itu. Karena itu termasuk bagian dari Pancasila itu sendiri gitu. Berketuhanan dengan yang Maha Esa. Oke, kriteria yang kedua yakni organisasi itu memiliki identitas yang jelas gitu. Seperti memiliki ADART, GBHO dan yang lainnya. Oke. Jadi pembentukan ADART dalam organisasi itu cukup penting ya, karena untuk dapat menjadi acuan organisasi itu dalam menjalankan fungsinya gitu sebagai lembaga. Oke, yang kedua itu memiliki anggota yang jelas gitu ya. Jadi misal ini dikatakan anggota, bisa dikatakan anggota itu seperti ini gitu. Harus ada proses-proses yang jelas gitu. Lalu harus ada identitas gitu. Kalau dia itu sebagai anggota. Lalu yang selanjutnya itu memiliki visi dan misi yang jelas gitu. Tentu sebuah organisasi dibentuk itu memiliki visi dan misi yang jelas harusnya. Karena memiliki visi dan misi maka tujuannya juga harus jelas gitu. Tidak organisasi itu dibentuk hanya dibentuk-bentuk saja, tidak memiliki visi dan misi gitu. Itu tidak organisasi yang tidak baik kalau tidak memiliki visi dan misi. Oke, yang selanjutnya manajemennya ya, manajemen organisasi itu terbuka gitu. Misal keuangan, meskipun tidak harus secara rinci, namun harus terbuka gitu. Apalagi jika keuangan itu melibatkan dari berbagai sumber gitu, harus terbuka. Oke ya. Selanjutnya aktivitas dari organisasi itu harus terarah gitu. Jadi harus ada yang namanya ketua. Ketua lah yang mengarahkan, yang menjadi promotor gitu ya. Harus mengarahkan jalan geraknya suatu organisasi tersebut. Oke, jangan jalan-jalan sendiri. Bisa ketua tidak memerintahkan jalan sendiri gitu. Tidak disetujui ketua jalan sendiri itu tidak baik itu dalam sebuah organisasi. Jadi harus patuh kepada ketua karena ketua adalah lead ya. Oke. Lalu dalam sebuah organisasi itu juga harus membutuhkan memberikan kebutuhan dari anggotanya gitu. Misal harus memperhatikan anggota lah seperti itu. Itu adalah organisasi yang baik, harus memperhatikan anggota. Jangan memanfaatkan anggota saja tanpa memikirkan keperluannya. Ya banyak yang misal kalau dalam banyak lah ya dalam
himpunan, misal anggota bekerja nih untuk memajukan himpunan. Nah, himpunan bisalah untuk memfasilitasi anggota yang lain gitu. Misal ada beasiswa untuk yang kurang mampu gitu kan. Itu termasuk dari memperhatikan anggotanya. Jadi jangan hanya bekerja saja ya di himpunan itu. Nah, tapi himpunan juga harus punya effort juga buat membantu yang anggota-anggota itu. Baik, selanjutnya ada beberapa langkah ya untuk menciptakan budaya organisasi yang sehat. Yang pertama itu konsisten ya. Konsisten dalam menjalankan proja, misal gitu. Konsisten dalam melakukan agenda-agenda rutin gitu. Dan yang paling penting adalah konsisten terhadap waktu. Jam 7 dimulai, ya jam 7 dimulai. Ada atau tidak orang dimulai saja gitu. Sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena kita yang ikut waktu organisasi, bukan waktu organisasi yang mengikuti waktu kita. Seperti itu. Jika sudah sepakat, maka harus dilaksanakan kesepakatan tersebut. Oke, lalu sosialisasi. Ya, kenapa? Karena setiap ada pembaharuan nih dari organisasi gitu ya, maka kita harus mensosialisasikan kepada anggota-anggota kita, kepada pengurus dan yang lainnya. Jangan diem-diem saja gitu ya. Lalu ada seleksi. Proses seleksi ini memang diperlukan ya. Biasanya kalau di himpunan itu kaderisasi atau seperti apa itu. Seleksi untuk menjadi pengurus, menjadi anggota itu juga penting dalam sebuah organisasi. Lalu harus adanya evaluasi. Karena setiap kita melakukan sebuah program kerja atau melakukan sebuah kegiatan itu harus ada yang namanya evaluasi. Kenapa? Karena evaluasi ini akan menjadikan atau akan menjadi bahan kita untuk perbaikan di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, sekian dari video yang dapat kami sampaikan ya tentang kriteria organisasi yang baik. Ini saya ambil dari actconsulting.co. Oke, bisa dibaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.